Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Wonoboyo 1, Bapak Haji Buhari SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Wonoboyo 1 yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak. Saya Umi Rofiko, CGP Angkatan 11 dari UPTD SPF SD Negeri Wonoboyo 1, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Untuk memulai acara, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan pada kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Wonoboyo 1 kepada Bapak Haji Buhari SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Ibu Umi sebagai CGP Angkatan 11. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa bertatap muka dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Umi Rofiko sebagai CGP atau calon guru penggerak Angkatan 11. Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung sekali ya. Alhamdulillah di sini sudah ada calon guru penggerak sebagai ganti atau penerus dari Bapak Zainal, dulu pernah ya jadi guru penggerak. Alhamdulillah sekarang sudah ada gantinya untuk lembaga kita, yaitu lembaga UPT SPF SD Negeri Wonoboyo 1, Kecamatan Kelabang. Bapak Ibu sekalian, apa arti dari diseminasi itu ya? Atau dalam bahasa Inggrisnya dissemination ya. Apa dissemination itu? Yaitu satu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target ya, atau individu agar mereka itu memperoleh informasi. Alhamdulillah Ibu Umi sebagai guru penggerak akan menyampaikan informasi itu ya. Akhirnya kelompok individu tersebut timbul kesadaran ya, menerima informasi yang positif, sehingga individu atau kelompok tersebut memanfaatkan informasi itu. Bapak Ibu, apa tujuannya diseminasi? Tujuannya yaitu menyebarluaskan hasil penelitian untuk diketahui dan dimanfaatkan secara luas. Itu Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu Umi sebagai CGP akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita ya. Apa maksud budaya positif? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan ya, di sekolah yang berpihak pada siswa atau murid agar murid tersebut dapat berkembang ya, agar menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi
sebagai guru kita harus bertanggung jawab terhadap siswa kita. Contoh umpama waktunya masuk kelas, jam berapa masuknya, kita harus sudah standby di kelas. Itu menjadi kebiasaan kita. Umpamanya sebelum masuk kelas kita senam dulu, ya, itu suatu kebiasaan terhadap anak didik kita. Umpama hari Senin, tiap pagi hari Senin sebelum masuk kita mengadakan upacara bendera itu Bapak Ibu ya. Jadi agar siswa itu menjadi pribadi yang kritis dan penuh tanggung jawab. Itu apa dampaknya budaya positif Bapak Ibu? Yaitu dapat memberi dampak yang mendalam pada karakter siswa dan menjadikan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Saya kira itu Bapak Ibu ya, sambutan sekelumit dari saya. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya ilmunya yang kita peroleh bisa diturunkan ke Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih karena dari awal hingga sekarang Bapak Kepala Sekolah ini selalu memotivasi saya, selalu memberi dukungan berupa motivasi ataupun fasilitas kepada saya. Terima kasih saya sampaikan Bapak KSSD Wonoboyo 1 untuk benang merahnya diseminasi budaya positif sudah disampaikan kepala sekolah kita. Untuk selanjutnya kita langsung kepada intinya, yaitu yang pertama salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru SDN Wonoboyo 1. Kita ice breaking dulu ya, biar kita itu dalam suasana senang dan dalam suasana yang sangat menarik. Gerakan pertama yaitu bisa didengar ya. Kita ikuti gerakan yang ada di depan. Mungkin bisa keluar dulu dari bangkunya biar kita itu leluasa dalam bergerak. Ya. Terima kasih. Saya sudah melihat senyum dan tawa Bapak Ibu di wajah masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita lanjut? Bisa ya? Karena sudah energik dan
kita sudah siap untuk beraktivitas selanjutnya. Yaitu yang pertama kita buat kesepakatan forum diseminasi dulu ya. Contoh, saling menghargai. Mungkin ada lagi saling apa lagi? Saling mengasihi. Terus dalam suasana menyenangkan. Terima kasih Bu Hani. Ternyata Ibu Hani ini menitipkan suasana kita di ruangan ini menyenangkan. Ada lagi? Suasana yang indah. Suasana indah. Terus mematikan HP. Boleh. Berarti ini timbul dari anggota ya, memang ingin mematikan HP atau silent. Terus berarti yang pegang HP ini ditaruh dulu ya. Terus apa lagi? Satu lagi, disiplin. Boleh. Karena ini merupakan kesepakatan bersama, jadi kita melakukan bersama seperti itu. Bukan dari saya ya, dari jenengan semua. Yaitu kita sudah dapat kesepakatan untuk destinasi ini. Yang pertama, saling menghargai, saling mengasihi, suasana menyenangkan, suasana indah, mematikan HP, dan disiplin. Kita langsung ke intinya, yaitu budaya positif. Kira-kira apa yang Bapak Ibu tahu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita? Kebiasaan-kebiasaan apa yang merupakan itu adalah budaya positif dari sekolah kita? Ayo, kata ini pasti Bapak Ibu tahu, sudah tidak asing lagi. Siapa diperbolehkan? Terima kasih. Nah, kalau di sini yang dibahas itu tentang diseminasi budaya positif. Budaya berarti yaitu kebiasaan. Kalau positif berarti hal-hal yang bersifat baik. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang bersifat baik. Contohnya misalkan di sini hafalan surat-surat pendek. Lah itu termasuk ke dalam budaya positif. Nah, dan sebagainya yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin hanya itu saja. Benar yang disampaikan oleh Pak Dian. Hari ini kita akan membahas 6 konsep inti. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama itu disiplin positif. Terus yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Kita beralih pada yang pertama, disiplin positif. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Dian tadi, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kita akan membahasnya nanti. Yang ini lebih ke arah disiplin diri. Positif disiplin itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yang mana di sekolah kita itu telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia yang kita kenal dengan
profil pelajar Pancasila. Tahu ya Bapak Ibu? Karena kita sudah menerapkan ini di sekolah kita. Yang pertama, beriman bertakwa dan Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti yang dikatakan Pak Diar tadi sudah mencakup di sini. Terus berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dilanjut, motivasi perilaku manusia. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang motivasi? Motivasi itu apa? Ayo. Dorongan, benar. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Bapak Ibu pastinya selalu memberikan motivasi kepada murid kita agar apa murid kita. Seperti itu ya. Dan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid itu contoh datang ke sekolah karena takut dihukum oleh gurunya. Datang ke sekolah karena merasa tidak nyaman dengan temannya kalau dia terlambat. Ini motivasi yang pertama. Untuk motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya mau ikut lomba karena ada hadiahnya. Coba nggak ada hadiahnya, anak akan ikut tidak? Tidak ya. 2 motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Dia melakukan sesuatu karena ini, masih ada embel-embelannya ya. Murid melakukan seperti ini karena ada karenanya masih seperti itu. Ini merupakan motivasi eksternal, bukan berasal dari kemauan murid berarti. Terus motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasinya sudah internal, berasal dari dalam diri kita. Ini motivasi yang paling bagus di antara kedua ini. Yang kedua ini eksternal, yang ini muncul dari dalam diri. Motivasi ketiga ini yang kita harapkan pada murid kita. Contoh, Bapak Ibu guru datang ke sekolah pagi karena apa? Pak Isman karena apa? Karena tugas. Ya, karena berangkat dari kesadaran sendiri. Ada jawaban lain? Apakah ada karena absen? Kalau karena absen itu berarti Bapak Ibu masih berada di motivasi yang ini. Ya, kita sekarang refleksi diri. Saya sebenarnya datang ke sekolah itu motivasi saya apa sebenarnya? Ya, akan tetapi yang paling bagus ini karena merasa menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Hukuman. Apakah Bapak Ibu guru di sini pernah memberikan hukuman kepada murid? Jawabannya sering. Ada kadang-kadang ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada murid berkelahi, spontan guru, kamu ini harus ini. Itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba dan satu arah. Pihak guru yang memberikan sanksi, yang memberikan hukuman. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan bersifat fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah hukuman. Terus dilanjut penghargaan. Penghargaan ini, baik penghargaan atau hukuman, adalah
cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Sebenarnya seperti itu, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Selama ini kita taunya penghargaan seperti itu bisa memotivasi murid, seperti itu ya Bapak Ibu. Akan tetapi di sini berbeda. Penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Yang pertama bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini berpengaruh. Penghargaan ini berpengaruh kepada murid kita. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan itu bisa menghukum ternyata. Berbeda ya. Berbeda yang kita tahu selama ini. Dilanjut. Restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan adanya restitusi ini, biasanya murid itu melakukan kesalahan, begitu dipanggil dengan guru, dia takut. Seperti itu ya, kebanyakan anak takut kalau sudah dipanggil oleh guru karena dirinya merasa berbuat salah. Akan tetapi dengan restitusi ini, kita bisa menyelesaikan masalah anak dengan cara manajemen. Nanti akan ada di materi selanjutnya, yang membuat anak itu merasa sukses telah melakukan kesalahan, dan anak itu bisa belajar dari kesalahan itu, hingga kita bisa mengembalikan anak kepada kelompoknya itu merasa lebih kuat, bukan anak yang gagal karena melakukan kesalahan. Kita sebagai guru tujuannya ini, restitusi sekarang. Dilanjut, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Mic-nya. Kenapa hukuman? Kalau menurut saya itu sebagai hukuman karena itu terkait dengan fisik yang kita lakukan, bukan konsekuensi. Kalau menurut saya. Terima kasih. Ada jawaban lain? Ini mengelilingi karena terlambat. Dilihat dari aku dulu juga, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tadi sudah dijelaskan secara tiba-tiba, ya misalkan telat, ayo lari keliling lapangan 2 kali, lah itu termasuk hukuman. Lah kalau misalkan bisa, itu termasuk konsekuensi. Mengapa? Ada kesepakatan di awal. Misalkan pada saat ajaran baru kita sudah mengadakan kesepakatan kelas. Biasanya pasti di kelas 1 sampai kelas 6 itu ada datang tepat waktu. Nah, misalkan kalau siswa melanggar, ya, lah, misalkan kita membuat kesepakatan, misalkan melanggar, apa konsekuensinya? Berarti sudah ada kesepakatan di awal. Lah, berarti kalau menurut saya mungkin ini termasuk ke dalam konsekuensi. Ada 2 pilihannya ya. Karena ini tidak melalui kesepakatan kelas, berarti jawabannya hukuman. Hukuman karena secara tiba-tiba, ya. Akan tetapi kalau ada kesepakatan kelas, berarti ini konsekuensi. Karena ini bersifat fisik, ya. Bisa juga berubah ini menjadi konsekuensi dengan anak terlambat 15 menit dan tetap tinggal di dalam kelas 15 menit saat jam istirahat untuk mengejar keterlambatan pelajaran. Itu termasuk konsekuensi. Kalau ini hukuman. Dilanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Benar katanya Kak Dian, konsekuensi. Lanjut,
Keyakinan sekolah atau kelas? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan sekolah atau kelas? Silakan. Pasti dari kelas 1 sampai kelas ini, sampai kelas 6 membuat seperti ini. Mungkin bahasanya berbeda. Siapa? Keyakinan kalau dulu itu peraturan kelas. Dirubah lagi bahasanya yang lebih enak. Kesepakatan kelas. Karena kita mau menerapkan budaya positif, dirubah lagi menjadi keyakinan kelas. Bahasanya lebih positif. Contohnya seperti ini ya. Biasanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ada poster seperti ini ya. Ada ya Bapak Ibu. Biasanya dibuat di awal semester. Keyakinan sekolah atau kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak semena-mena guru membuat peraturan. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama antara murid dan guru agar optimal dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, ya, berupa apa? Berupa apa Ibu? Butuh dihargai, Butuh dihargai katanya Ibu Sri. Terus butuh kebebasan, butuh kebebasan. Terus Butuh bekal. butuh bekal berarti berhubungan dengan makanan. Coba kita tidak makan, apa jadinya? Lemes, sakit dan lain sebagainya. Apalagi ada? Oke, lanjut ya. butuh istirahat, Ya. Terus pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Paham sampai di sini ya? Terus dilanjut, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bersifat fisiologis berupa kesehatan, rumah, makanan seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri, yaitu komponen psikologi berupa kebutuhan perasaan aman. Butuh ya Bapak Ibu? Butuh. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis berhubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, ingin disukai dan ingin diterima oleh lingkungan. Benar atau salah? Betul, benar. Yang selanjutnya, penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Contohnya, anak berbuat yang keluar dari nilai-nilai kebajikan, semisal sering keluar masuk, sering keluar masuk kelas. Kita harus memahami ada apa dengan anak ini. Kemungkinan pasti ada salah satu dari kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Semisal membuat seperti ini, lari dari luar kelas, dikejar oleh gurunya hingga di lapangan. Ternyata anak senang melakukan ini karena merasa, oh saya dikejar sama ibu guru. Dia mempunyai semacam penguasaan, kalau dirinya keluar dia bisa dikejar oleh guru. Makanya anak suka melakukan ini biasanya, terutama di kelas 1. Terus kebebasan itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru yang menarik. Jika terjadi di kelas, anak suka tidur, anak suka bengong, anak ngobrol dengan temannya. Sebagai guru kita harus apa?
harus refleksi, apakah penyampaian saya di kelas itu monoton, metodenya ceramah hingga anak merasa bosan. Berarti kita sebagai guru harus bervariasi agar anak itu betah di kelas ya, agar anak itu merasakan kebebasan, tidak itu saja. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan berupa bermain, tertawa, biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Coba saja di kelas dalam suasana tegang, anak akan merasa bosan tidak? Anak akan merasa bosan dan tertekan ya, seperti itu ya. Anak butuh ini. Jangankan anak, kita saja butuh ini tidak? Butuh, seperti yang dikatakan Pak Samsul kemarin. Saya sempat mendengar, istrinya saya senang kia, berarti istrinya itu butuh kesenangan. Contoh saja, Bu Sri tadi mengatakan butuh diperhatikan. Sebagai seorang istri misal ya, seperti Bu Hani sebagai seorang istri butuh kasih sayang, butuh diperhatikan oleh suami. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka istri ini akan uring-uringan, bad mood, galau, tidak merasa jenuh dan lain sebagainya. Akhirnya keluar dari nilai-nilai positif. Tiba-tiba marah ke suaminya, seperti itu ya. Biasanya kalau perempuan itu image-nya tinggi, dia tidak mau mengungkapkan, tapi suami harus ngerti. Sebagai suami kalau tidak tahu konsep teori ini, berapa bisa ribut setiap hari. Seperti itu ya para suami. Berarti tidak hanya suami, seorang guru pun harus paham kebutuhan apa yang dibutuhkan murid saya. Kenapa anak murid saya sering bertengkar? Kenapa murid saya sering mengambil milik temannya? Kenapa ini? Kita sebagai guru harus mencari tahu kebutuhan murid kita itu seperti apa. Karena di balik perbuatan mereka ada sesuatu yang membuat mereka berbuat seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Dilanjut. Studi kasus. Di kelas Ibu Sri, guru wali kelas 4 di SDN Negeri Wonoboyo 1 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Birta. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Birta yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Birta melakukan hal itu? Saya tidak akan bertanya ke Ibu Sri karena Ibu Sri kelas 4. Monggo yang lain, karena apa? Karena dia tidak membawa bekal sendiri dari rumah, mungkin dia merasa kelaparan. Sudah mendapatkan satu jawaban dari Pak Haji Isman. Birta tidak membawa bekal dan setelah istirahat dia lapar. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Mungkin dia ingin sekali setelah dia melihat bahwa bekalnya seperti itu, mungkin dia ingin rasanya itu seperti apa gitu. Oh iya, penasaran ya Bapak. Penasaran karena mungkin bekalnya Birta itu saja. Dia menginginkan bekal yang lain yang beragam seperti itu ya. Oke, kita studi kasus. Untuk alasan yang pertama, karena Birta lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Birta adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jisman ya, itu alasan yang pertama. Ternyata ada lagi alasan kedua. Bisa jadi ini alasan yang Birta alami karena Birta merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Birta adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin alasannya karena Birta itu tidak mendapatkan perhatian selama ini. Akhirnya dia membuat
sesuatu yang bisa membuat dia diperhatikan. Lanjut ya. Alasan yang ketiga, bisa jadi Birta merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Birta sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan atau penguasaan. Seperti itu. Dia membuat teman-temannya takut. Berarti dia merasa, oh kalau saya berbuat seperti ini, teman-teman saya akan takut ke saya. Seperti itu. Untuk alasan yang keempat, Birta merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, Birta ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Birta sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia menginginkan banyak pilihan berarti. Makanya dia berulah seperti itu. Alasan yang kelima, Birta melakukannya karena iseng saja, dan Birta menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut Birta ekspresi teman-temannya lucu. Maka berarti Birta sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Seperti itu ya. Berarti sangat banyak persepsi kebutuhan apa yang sedang Birta alami. Dan kita sebagai guru harus bisa mencari sebenarnya anak ini apa. Dan kita bisa menangani ini anak dengan posisi kontrol restitusi. Kalau misalnya tidak membawa bekal itu dari rumah, sedangkan dia merasa kelaparan, diam saja, itu bagaimana solusinya? Mungkin kita sebagai guru harus bisa menengahi. Kan ada murid yang kadang makannya sedikit, banyak sisa, atau kita menjelaskan ke temannya, kita harus saling menyayangi sesama teman, kita harus saling berbagi, kan bisa seperti itu. Seperti itu ya Bapak, sudah terjawab? Kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri dengan baik. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang penghukum ini sudah dijelaskan tadi ya. Ketika anak berbuat salah, kita seketika menghukum anak. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini dengan kata-kata atau metode ceramah, menceramahi anak. Kamu tadi seperti ini, hingga membuat anak itu merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini lebih enjoy kepada teman, lebih merasa dekat. Posisi kita akan terasa dekat dengan posisi ini, dengan murid. Untuk selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini biasanya kita banyak semacam kayak pertanyaan dan anak yang menjawab. Yang kamu lakukan sudah sesuai tidak dengan peraturan kelas, dengan keyakinan kelas, sudah sesuai tidak? Guru di sini lebih aktif bertanya dan anak itu menjawab. Dan untuk yang terakhir, manajer sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru itu membantu siswa untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan siswa. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana ketika anak membuat masalah, anak itu, kita menjadikan anak itu tidak gagal, akan tetapi anak itu akan lebih kuat dengan karakternya, disukseskan melalui itu, dan membantu murid itu mengatasi masalah tersebut. Dilanjut, nah di sini 5 posisi kontrol, perbedaannya di sini. Kalau identitas gagal itu posisinya sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Dan identitas berhasil itu bisa menjadi teman dan pemantau. Yang terakhir ini identitas berhasil atau sukses sebagai manajer. Perbedaannya di sini. Ketika berkata, kalau kita sebagai posisi penghukum,
tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kita itu seperti menghardik dan menghukum murid, ya seperti itu ya. Itu bahasa sebagai posisi menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dengan perilaku kamu seperti ini. Anak akan merasa bersalah di sini. Kalau kita metodenya ceramah dan membuat anak bersalah. Akan tetapi dua ini kemungkinan tidak akan membuat anak itu mencari solusi sendiri, malah membuat anak itu merasa saya sudah membuat masalah, saya gagal. Seperti itu. Terus sedangkan kita menginginkan anak meskipun membuat masalah, kita ingin anak itu sukses. Kita ingin mengembalikan anak itu pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sudah tahu ya perbedaannya ya? Kalau sebagai teman itu, ayolah lakukan demi saya, seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu seperti ini. Akan tetapi kalau teman ini yang merasa ada ketergantungan terhadap guru itu, semisal anak biasa merasa seperti teman dengan Pak Samsul. Ketika dia diajari orang lain, dia merasa asing. Oh, nggak asik guru ini. Dia merasa ketergantungan dengan guru tertentu. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, saya tidak mau Bu diajari ibu itu. Saya lebih senang kalau diajari ibu ini. Anak akan seperti itu, akan tergantung. Kalau pemantau itu seperti tadi, apa peraturannya? Seperti itu. Kita akan membuat anak kembali kepada peraturan. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya anak menjawab, lebih bagus yang pilih manajer. Ada yang mau ditanyakan? Untuk menghadapi masalah anak, kita harus bisa memposisikan diri sebagai kontrol restitusi, yaitu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas anak dulu, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menanyakan, kenapa kamu tadi terlambat? Kita akan mendapatkan jawaban dari murid. Ketimbang tiba-tiba anak datang terlambat, lalu kita secara spontan, kamu ini itu. Itu akan membuat anak merasa gagal kalau dibegitukan. Tapi kalau kita menggunakan tahapan restitusi ini, anak akan lebih terbuka dengan kita. Karena anak melakukan hal tersebut pasti karena ada alasan. Seperti itu ya, kita menggali di sini. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah, mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menangani tujuan dari setiap tindakan. Bukan kita membenarkan anak yang melakukan kesalahan ya, bukan. Akan tetapi kita mencoba anak untuk terbuka dengan kita dengan kata-kata setiap manusia itu tidak sempurna, pasti melakukan kesalahan, dan tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan ini. Bisa kita pancing dengan kata-kata itu agar anak itu mau mengutarakan alasan kenapa mereka berbuat seperti itu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Yang kamu lakukan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak, kenapa? Anak itu akan menjawab. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Dengan sendirinya anak itu akan menjawab, saya akan seperti ini Bu, saya akan seperti ini. Dengan begitu anak itu akan mengingat dan kemungkinan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi, karena kita sudah melakukan pendekatan yang pertama dan melalui tahapan segitiga restitusi. Ini contohnya.
Rafli tadi melakukan apa Bapak Ibu? Terlambat. Semisal ketika tadi Rafli salaman, lalu kita langsung, kamu terlambat, kamu ini dan sebagainya. Kita melihat pada anak itu akan merasa malu kalau dibegitukan, ya. Anak itu akan merasa minder, anak itu akan merasa bersalah, anak itu akan dikucilkan oleh teman-temannya. Benar? Iya, benar. Makanya kita perlu melakukan tahapan restitusi. Tidak kedengaran ya, lupa tadi bluetoothnya. Kita secara santai, bisa jadi ketika istirahat kita memanggil Rafli dan ngomong baik-baik dan melakukan tahapan demi tahapan restitusi agar Rafli itu terbuka dengan kita. Karena tidak semua murid itu melakukan kesalahan itu tidak ada alasannya, pasti ada alasannya. Seperti saya menggali alasan Rafli, ternyata Rafli itu tadi malam membantu ibunya, hingga Rafli itu tidurnya terlalu malam dan Rafli itu bangunnya kesiangan. Itu yang mengakibatkan Rafli itu terlambat. Dari sana saya menggali apa yang akan kamu lakukan. Seperti itu, ternyata Rafli itu agar tidak melakukan hal yang sama, Rafli itu akan menyetel alarm katanya, meminta bantuan ibu untuk membangunkan. Seperti itu, dan tidur lebih awal. Itu sudah solusi dari Rafli. Lanjut ke yang tadi. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, disilahkan. Kita sesi pertanyaan sekarang ya, karena materinya sudah selesai. Silakan yang mau bertanya dulu. Mungkin ada sesuatu yang dirasa kurang paham, seperti itu, bisa dimulai. Maaf Bumi, kami mau bertanya. Tadi sudah disampaikan tentang posisi kontrol. Terkait dengan posisi kontrol seorang guru, yang paling baik itu adalah yang manajer. Yang mana manajer itu mencari solusi dengan siswa yang mempunyai masalah. Nah, kemudian saya mau bertanya, bagaimana dengan kelas yang rendah atau kelas rendah yang merasa muridnya itu di kelas masih belum bisa mencari solusi atau masalahnya sendiri. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi dari pertanyaan Bapak Isman. Kita seperti ini dulu. Semisal kita selama ini melakukan posisi sebagai penghukum, kita secara bertahap menjadi teman, jadi pemantau. Dari penghukum kalau langsung manajer, kalau langsung menjadi posisi manajer itu anak akan kaget. Loh, biasanya Pak Isman itu sering menghukum saya, kok tiba-tiba Pak Isman itu baik. Biasanya anak kaget seperti itu ya. Dan posisi kita kalau di kelas rendah itu kita mulai dari sebagai teman untuk kesehariannya. Karena kalau di kelas rendah itu kita sebagai guru harus bisa menyelami dunia mereka. Jadi kita memposisikan diri dengan murid itu sebagai teman. Karena murid itu belum sepenuhnya bisa mengerti bahasa orang dewasa, belum sepenuhnya murid itu bisa diundang untuk berdiskusi. Jadi kita posisikan dulu sebagai teman, sebagai pemantau. Pemantau ini kan tadi kita yang bertanya. Dari kita yang bertanya, anak akan menjawab. Kalau manajer ini, anak dengan sendirinya dikasih pertanyaan seperti ini, dia akan panjang lebar dengan jawabannya. Tapi kalau di kelas rendah itu, kita kesehariannya itu menggunakan teman atau pemantau. Jadi kita yang aktif untuk bertanya, untuk menggali kenapa anak tersebut melakukan hal seperti itu.
Berarti untuk yang pertama itu tidak masuk. Yang pertama itu penghukum. Iya, masalahnya itu berkaitan dengan ancaman lah. Iya. Siswa itu takut. Iya, karena kita sebagai guru yang menginginkan di sekolah itu menerapkan budaya positif, kita sebagai guru ingin menciptakan budaya positif, jadi kita menggunakan yang identitas berhasil atau sukses, yaitu posisinya di teman pemantau dan manajer, seperti itu. Karena kalau menghukum itu tidak membuat anak sadar, Pak. Malah sebaliknya, anak kalau dihukum itu akan timbul rasa dendam, semakin angkuh, dan itu hal yang kita tidak mau. Karena kita mau menerapkan budaya positif, jadi kita akan membuat anak merasa sukses dalam melakukan masalah itu, dan kita menanganinya dengan tahapan restitusi segitiga dan memposisikan diri sebagai kontrol dengan identitas berhasil, seperti itu, Bapak. Mungkin itu kan yang di kelas rendah ya. Iya. Mungkin juga merasa takut. Kemudian yang di kelas-kelas tinggi mungkin dia berhasil ya sebagai posisi kontrolnya itu sebagai penghukum, karena setelah dihukum dia juga merasa sadar dan bahkan dia merasa takut untuk mengulangi perbuatannya yang tidak baik. Iya. Buktinya di penjara, kalau ada aturan tidak boleh ini, kalau kita sadar di penjara tidak akan ada orang. Kenyataannya di penjara banyak orang. Berarti tidak sepenuhnya orang meskipun dikasih hukuman itu akan sadar. Tidak sepenuhnya, Pak. Justru itu kita akan menerapkan posisi kontrol restitusi agar anak itu merasakan sadar dengan apa yang dilakukan dan mendapatkan solusi dari masalah mereka sendiri. Jadi yang diharapkan kita sebagai guru bisa menjadi teman pemantau dan manajer, seperti itu, Bapak. Mungkin bertanya ya Bu. Pertanyaannya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada kebebasan yang dimaksud bebas dalam artian apa ya Bu? Ketika belajar di dalam kelas. Anak itu membutuhkan kebebasan. Seperti halnya ingin mencoba hal baru. Butuh kebebasan tidak hanya belajar di dalam kelas. Mungkin dengan belajar di luar kelas akan membuat anak merasa bebas, seperti itu. Terus dengan metode kita dalam menyampaikan pembelajaran, tidak itu saja. Pasti anak menginginkan melakukan praktek, bermain sambil belajar, ingin tertawa. Biasanya anak butuh itu. Bagaimana kita sebagai guru bisa memberi hak anak tentang kebebasan seperti itu, bebas memilih seperti itu. Kita dulu mana slide-nya? Nah, yang ini mencari kesenangan. Bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan kesenangan dalam kelasan kita. Terus bermain, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran menggunakan bermain, karena karakteristik murid SD itu bermain. Terus tertawa, butuh bahagia, butuh menikmati pembelajaran yang ada di kelas. Terus menikmati apa yang dilakukan. Dengan begitu anak akan merasa merdeka. Pertanyaannya, apakah anak merdeka? Seperti itu. Kita sebagai guru harus bisa memberikan kelima kebutuhan ini kepada murid. Nah, saya akan bertanya yang ini. Apakah berdampak baik untuk murid jika diberi hukuman yang positif, seperti membaca buku 15 menit atau membersihkan halaman sekolah? Kalau iya, seperti apa? Kalau tidak, seperti apa? Siapapun boleh menjawab. Tergantung ya. Nah, karena dalam kurikulum merdeka kita mengajar tidak serta-merta menyamakan peserta didik, melainkan mengajar sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Nah, kalau seperti yang tadi Bumi jelaskan, misalkan hukuman
membaca ya. Kalau siswa yang sedang membaca malah nanti minta hukuman terus. Itu terjadi pada di kelas saya waktu tahun lalu. Misalkan tidak ada yang mengerjakan tugas di rumah, saya memberi tugas di rumah. Itu saya kemarin yang tidak mengerjakan itu dikerjakan ulang di kantor. Lah ada salah satu siswa, dan baik untuk sebagian besar ya, ada salah satu siswa malah senang kalau di kantor nyaman, kerjakan di kantor. Tadi dulu tidak dibanding katanya. Nah seperti itu. Jenis hukuman itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut. Kalau misalkan tadi katanya Bumi menyapu halaman ya, kalau anak yang kinestetik kayaknya malah senang nyapu, malah minta hukuman terus. Misalkan tidak mengerjakan PR diberi hukuman, malah besok tambah gak kerjakan. Seperti itu. Itu apa hukumannya? Kalau hukumannya anak yang senang menyapu, misalnya ya suruh baca. Tapi bagus juga kalau misalkan hukuman membaca, tapi kan berdampak positif juga. Tapi ya itu nanti malah minta hukuman terus. Ganti posisi. Bedanya begini kayaknya, kalau yang meler itu biasanya senang untuk dihukum seperti bersih-bersih. Tapi yang dulu baca seharusnya diseling. Yang dulu baca itu harus diganti posisinya sama. Sedangkan yang saya bekomel dulu nih, yaitu dah paman dulu. Benar yang apa dikatakan Pak Diar, meskipun di sini sifatnya menghukum dan menghukumnya itu positif, malah anak itu merasa anak itu tidak akan diapa-apain dan membuat anak itu berada di zona nyaman. Akhirnya dia lebih memilih saya mending dihukum saja, meskipun positif. Ini bukan hal yang baik ya, mungkin seperti itu. Diharapkan dengan adanya diseminasi ini kita bisa menangani murid kita itu kenapa murid itu melakukan kesalahan. Dilihat dulu apa kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh murid tersebut. Terus kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri untuk menciptakan budaya positif, dan dalam menangani murid yang bermasalah kita diharapkan bisa menerapkan tahapan-tahapan restitusi agar anak tersebut yang pertama sadar, yang selanjutnya anak itu akan melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu Bapak. Ada lagi? Yang saya tanyakan di sini tentang keyakinan kelas. Dari kelas 1 di awal pembelajaran baru sudah membuat keyakinan kelas, tapi namanya berbeda, yaitu kemarin kesepakatan kelas. Berarti kalau keyakinan kelas berarti siswa di kelas dan gurunya itu yakin bahwasanya itu akan tercapai. Nah, sekarang bagaimana cara atau tips agar keyakinan kelas yang dibuat itu dapat dipatuhi dan dijalani oleh siswa, dijalani tetapi tidak menimbulkan beban terhadap siswa. Bagaimana caranya? Nanti ini bisa jadi masukan kepada semua guru. Apakah caranya ini bagus atau bagaimana dan bagaimananya ya? Karena kita sebagai guru ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terus bagaimana agar optimal? Di awal pertemuan kita dengan murid, biasanya kalau dulu itu hanya guru yang membuat peraturan ya. Hanya guru yang membuat peraturan, lalu dicetak, ditempel di dinding, suruh baca ke murid, selesai. Akan tetapi dalam keseharian yang kurang optimal, meskipun ada peraturan masih dilanggar dengan murid ya. Agar optimal, kita dalam membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan murid. Guru berperan sebagai ayo kita bentuk keyakinan kelas. Anak-anak mau
mau kelas kita bagaimana. Biasanya itu tidak Bu, saling menghargai Bu, terus disiplin Bu. Biasa itu timbul dari murid, bukan timbul dari guru. Kalau timbul dari guru, karena pelakunya murid, seperti itu. Anak yang membuat keyakinan kelas karena anak yang mau melakukan lebih optimal keyakinan kelas dengan cara berdiskusi dengan murid. Apa untuk keyakinan kelas kita? Menggunakan diskusi seperti itu. Mungkin bisa dirubah ya. Dari yang pertama guru yang membuat peraturan, untuk keyakinan kelas kita diskusikan dengan murid. Seperti itu. Lanjut Pak. Yang kemarin kita buat sudah sesuai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, misalkan di kelas saya itu siswa tertib di kelas, kan bukan termasuk aturan, sudah masuk ke keyakinan ya. Tetapi caranya itu bagaimana kayaknya tetap masih soalnya ada siswa di kelas saya itu sering teriak-teriak. Ingat sudah tak motivasi maunya apa, kok masih tetap sih Kak, saya sih kalau teriak-teriak. Berarti kebutuhannya memang butuh kebebasan. Mungkin Bapak mengajarnya jangan di kelas terus, bisa dibawa ke alam bebas. Karena anak itu butuh mengekspresikan dirinya Pak. Nah untuk anak yang seperti itu, Bapak bisa menggunakan tahapan restitusi, menanyakan kenapa sering melakukan itu. Terus kita dalam restitusinya itu menanyakan apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kan kesepakatan kita. Jangan bosan-bosan untuk diingatkan seperti itu Pak. Kalau sudah tidak ada ya, saya akhiri. Terima kasih untuk waktu, untuk tenaga, untuk pikiran Bapak yang dikorbankan pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya tentang diseminasi budaya positif. Akhirul kalam, wassalamualaikum